Saya Timothy Marbun, ketemu lagi di Sapa Indonesia Pagi akhir pekan. Sekeliling saya ini udah panas, panas tuh. Galak, tapi baik loh anjing-anjing di sini. Saya lagi di kennel Von Panuel dan kita akan melihat aksi dari anjing German Shepherd. Ada German Shepherd seperti ini yang mungkin Anda sudah akrab. Ada yang all black seperti ini. Kayaknya dia sudah mau mengejar penjahat. Oke. Sabar. Go! Selamat siang, Pak Kur. Hei, selamat siang. Apa kabar? Pak Kurniawan Tan ini, ya ini pemilik kennel Von Panuel. Benar saya baca, Von Panuel. Khusus untuk German Shepherd. Nah itu sebenarnya pertanyaan pertama saya. Memang hanya German Shepherd kah? Karena kalau saya lihat nih, saya kan taunya German Shepherd itu biasanya punggungnya hitam, ini agak-agak coklat. Ini kok beda-beda, ini ada yang hitam semua, ada yang tadi hitam putih. Itu German Shepherd juga tuh? Iya, German Shepherd juga semua. Bedanya apa? Kalau ini, Nah ini kan beda dia agak pucat-pucat nih. Dia warna sable dan kebenaran long hair nih. Ini agak antik ini. Oh. Jadi nggak semua nanti breedingan gitu bisa dapat seperti ini. Tapi ini induknya German Shepherd biasa gitu? Semua German Shepherd juga. Yang long hair gitu ya? Tapi bisa keluar warna beda? Iya. Oh oke. Kalau ini namanya siapa nih? Ini namanya Fidel. Fidel. Galak nggak kalau saya pegang? Enggak. Beneran? Enggak. Ini soalnya biasanya kalau orang, saya sih suka anjing, Pak Kur, saya suka anjing. Tapi saya nggak pernah melihara anjing besar. Ini besar banget tadi. Ini masih anakan loh. Oh, ini berapa bulan? 10 bulanan gitu. Oh, ini 10 bulanan. Iya baik loh. Warnanya bagus banget tuh. Terlihat warnanya kan beda nih. Ada hitam-hitamnya, ada coklatnya, ada putih-putihnya. Jadi ini yang salah satu yang antik. Kalau long hair ini lebih glamor. Oh, kelihatannya Ya, lebih mewah. lebih mewah, Lebih eksklusif lah gitu. Gitu. Nah ini nih warna. Nah, ini hitam semua. Apa Enggak, herder ini ada juga black tan. Dia disebutnya warna black tan ini. Tapi German Shepherd. Iya, German Shepherd juga. Oke. Dia biasa buat walking line ya. Walking line itu maksudnya untuk diajak jalan-jalan. Untuk anjing kerja. Oh, Buat proteksi. ini namanya? Alexis betina nih. Ini saya pegang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya? Nek, ini warna black tan ini. Black tan. Alexis. Nah ini udah terlatih nih Alexis. Terus saya pegang. Saya bilang pegang, bukan saya pegang ininya sih. Oh ini si black jantan black. ini black. Oh ini jantan black. Oh ini jantan. Black. Ini jantan. Lihat depan, lihat kamera. Gimana cara ngadapin biar ke kamera? Nah, Oh, black. Duduk dong. sit. Hey, hello. Jadi memang ada German Shepherd yang seluruhnya hitam seperti ini. Ada ini black tan ini nggak seluruhnya hitam. Ada lagi bawahnya. yang all black. Yang all black beda All lagi? black hitam semua. Sampai ke kaki-kaki. Semuanya hitam. Oke, kalau itu sama juga. Nah ini jenis yang buat warna sio nih, coklat hitam. Oh. Buat kontes gitu. Oh, jadi ada keunggulan dari warnanya biasanya. Iya, enggak ciri khas warna biasanya kalau ciri khas warna yang anjing sio, German Shepherd sio itu biasanya umumnya warna hitam coklat. Yang ini yang dikompetisikan. Nah, kalau Pak Kur sendiri kenapa fokus pada German Shepherd? Ceritanya gimana tuh? Jenis German Shepherd ini saya kenal dari saya masih kecil ya. Ah, Mungkin terinspirasi film Rin Tin Tin dulu. Tintin ya herder. Ya, jadi itu memang udah melekat aja. Oke. Jadi saya suka bikin joke, kalau kita bawa German Shepherd itu tuh ganteng kita nambah loh. Karena emang anjingnya maco gitu. Padahal mungkin kalau saya bawa, saya justru terganggu. Gantengan German Shepherd-nya daripada saya. Apalagi kalau begitu tuh. Kayak Fender ya. Ganteng banget soalnya. Jadi memang seneng dengan bentuknya aja dari awal gitu ya? Ya memang suka aja. Oke, jadi terinspirasi dari film. Dan memang anjing pinter ya. Iya. Memang beda ya? Beda tapi. Iya. Kan Pak Kur juga di sini kan ngajar. Iya. Mengajar atau melatih lah ya. Iya. Melatih anjingnya ini. Memang lebih mudah kah atau pernah nyoba nggak untuk jenis lain? Belum sih, saya belum pernah nyobanya. Cuma saya memang nggak suka aja. Memang dengan dari jenis awal lain, suka ya? Dari awal. Mulai ini berapa puluh tahun yang lalu tuh? Dulu dari papa juga udah miara. German Shepherd juga? Iya, German Shepherd. Terus saya tahun 90 berapa piara lagi. Oke. Terus tahun 2000 piara lagi. Nambah lagi. Nah, di rumah terus emang kepengen punya kennel akhirnya ya udah kita bikin kennel aja sekalian. Target berapa anjing ya Bang sebenarnya? Target saya sih kalau Tuhan izinkan ya
mudah-mudahan bisa mencapai 200 ekor lebih lah. 200 ekor anjing. Karena saya menikmati aja. Biar mereka tuh akur tuh gimana tuh Pak Kur? Ini kan kayak gini nih, beberapa duduk. Ah ini nih si panda nih. Ini herder hitam putih. Namanya siapa ini? Ini panda. 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 Tuh baik-baik loh semuanya ya. Gede sih. Mungkin ya bagi yang takut anjing mungkin nggak mau masuk pagar ya, karena gede-gede banget anjingnya. Nah biar mereka kayak gini nih baik-baik akur tuh gimana tuh Pak Kur? Biasanya itu sih dari karakter anjingnya ya. Oke. Dan biasanya kalau anjing galak juga di sini, kalau anjing galak itu kita lebih giatin pelatihan, biasanya dia lebih kalem. Tapi sebenarnya lebih tenang dia. ada kepribadian galak itu tetap ada gitu. Ada lah, naluri lah anjing ya. Bagaimanapun juga tetap kita harapkan tetap galak juga ya. Karena kan unsur galak itu kan juga untuk proteksi kita juga. Entah buat di rumah kalau ada orang nggak kenal masuk. Nah kalau karakternya si German Shepherd ini sendiri tuh gimana karakter utamanya? Apa? Karena kita taunya anjing ini kan bisa buat menjaga rumah, bisa berburu misalkan. Itu apa sih karakter utamanya? Dia ini memang, maka dibilang dia kan anjing penjaga, anjing gembala. Oh iya. Sebenarnya kan anjing gembala Jerman. Ya. Difungsikan buat gembala domba, ngarah-ngarahin gitu. Seperti itu. Cuma ini saya memang ini anjing nih German Shepherd ini lebih apa ya? Ada sesuatu yang lebih dibandingin anjing lain menurut saya untuk ras besar ya. Bisa. Penggemarnya banyak nggak, Pak Kur? Banyak. Komunitas gimana? Komunitas tuh banyak sih. Kan di sini komunitas ada IGSC tuh. Indonesian German Shepherd Club. Udah ada berapa provinsi ya. Apa biasanya tuh yang kegiatan? Ya cuman ini aja sih, biasanya kompetisi apa tuh pameran anatomi. Oh. Jadi anjing lari, dibawa lari. Nanti kita bisa lihat nanti seperti apa gitu. Nah, ini berarti semua German Shepherd di sini rasnya asli. Asli. Nggak pernah harus asli. Nggak ada yang campur-campur. Nggak boleh. Induknya jelas, semua harus, gitu. Harus. Apa nggak tertarik? Coba pelihara anjing jenis lain gitu. Belum sih. Kenapa gitu? Maksudnya karena saya kan senang anjing. Saya cukup senang anjing general aja. Kan saya ketemu German Shepherd gini senang-senang aja. Ketemu terrier, dulu anjing saya terrier saya senang-senang aja. Gitu. Nggak pernah saya selalu spesifik satu jenis gitu. Berarti Pak Kur ini sangat terkesan dengan German Shepherd. Jenis apapun terlihat di sini. Jenis apapun German Shepherdnya ada. Meliharanya susah pasti ya? Nggak juga. Apa biasa aja. kunci memelihara seekor German Shepherd? Yang paling penting sekarang kalau kita mau piara anjing, kita harus punya komitmen dulu. Oke. Kita mau piara anjing ini untuk apa? Oke. Apa memang kita suka, memang cari teman gitu ya, di rumah gitu. Mau miara dia dengan baik, benar, apa untuk gaya-gayaan. Ya. Nah itu aja komitmen dulu piara anjing. Jadi jangan, anjing ini kan juga seperti kita juga, dia juga nggak mau disia-siakan. Iya. Nah, ini kan kita semua di sini kan untuk perawatannya mandi seminggu sekali, vitamin, terus dog foodnya, suplemennya, latihannya, vaksin segala macam juga. Vaksin ya kan. Okay. Vaksin tuh dari kecil udah 3 kali, setahun ulang lagi. Jadi disisirin, di grooming ya kan. Harus itu ya? harus. Ini jadi Pak Kur pas awal-awal masih ngerjain sendiri tuh. Karena saya yakin kalau 70 ekor udah nggak mungkin lah ya. Awal dulu di rumah ada 3-4 ngerjain sendiri. Karena saya suka juga, karena saya sering mandiin sih. Kalau mandiin masih kadang-kadang juga. Mandiin anjing itu tuh sebenarnya enak. Oh ya? Tapi saya cari waktu yang benar-benar kosong juga gitu. Karena bisa 1 ekor begini bisa 2 jam lebih. Jadi bukan nggak mau, waktunya yang susah sekarang. Kalau mengajarkan kepatuhan, itu misalkan gini Pak Kur, ini kan teman-teman bisa ngajar nih, teman-teman trainernya nih. Bisa nggak kalau misalkan teman-teman trainer ngajar tapi saya yang melakukan tuh mungkin nggak? Bisa. Ajak jalan gitu? Bisa, silakan. Saya coba? Bisa, tapi sangat tahu bisa. Perintahnya apa? Yeah. Coba siapa? Siapa? Yang paling nurut deh. Biar nggak rawan gagal. Si Alexis sebenarnya. Nggak apa-apa, yang di sini siapa nih? Ini si Black. Si Black. Black. Black nurut nggak? Kira-kira nurut sama saya nggak nih Black nih? Black. Sini yuk. Nah, makanan dia harus pakai makanan. buat Oh, harus pakai makanan. Oke, kalau nggak mau dia. Sebelah kiri. Saya di sebelah kiri. Anjingnya sebelah kiri. Oh, anjingnya sebelah kiri. Oh, kenapa gitu ya? Memang saya juga untuk diterapkannya begitu. Oh, karena dari awal gitu. Yeah. Black. Ini kalau ngajak jalan biar mau di sebelah saya terus gitu. Itu gimana? Nah, jadi
Ngasihnya dikit-dikit. Ya, satu-satu boleh. Cukup bisa pegang nggak? Ya. Ya. Nanti jalan di samping tuh bilangnya heel. Agak kegigit juga sih jari. Iya. Oke, ini Tapi kalau dia mau bukan jalan, gigit galak. dia enggak Sambil gigitnya nggak heel, kegigit. jalannya heel. Heel. Nah, sambil kasih liwet tangan gini. Tinggian, lebih tinggi. Oh. Jadi dia kepalanya dongak begini. Oh, gitu. Diajarin deh. Sit. Heel. Jadi megangnya seperti ini. Oh, oke. Nah, ini penting nih. Nah, Ternyata ini- detailnya juga penting gitu. Ini ngeliatin tangan saya mulu jadinya. Sit. Nah, ini tangan kanan untuk kam. Jadi dia kalau ke samping tuh bahasanya itu heel, heel. Nah. Nah, tangan kiri untuk heel kayak gini, jalan heel, heel kayak gitu. Oh, heel itu artinya Jalan. duduk. Oh, jalan. Jalan justru. ya, duduk sit, tiarap itu down. Oh, oke. Coba. Alright. Nah, tangan kiri Heel, Fatim di heel. sini, di mulutnya. Heel. Bener nggak? Heel? Kasih dokut dulu. Come on, Black. Come on. Nah, sambil jalan. Come on. Tetap nggak rapi sih jalannya. Sit. Yeay, mau dia duduk. Sedang. Kayaknya anjingnya lebih terbiasa sama perintahnya dibanding saya. Saya nggak terbiasa kasih perintahnya. Sit down, sit, Tarik, sit. sit. Oh, tarik, sit. Down. Nurut. Karena terlatih. Kalau nggak dia juga nggak mau dengerin saya. Dia nyadar kok badannya lebih besar daripada saya. Nah, nanti kita mau tes karena ternyata anjing German Shepherd ini juga termasuk yang sering dipakai oleh kepolisian. Iya. Nah, TNI, ngelatih Polri. juga nggak di sini? Kita suka ada kerjasama, Oke. latihan bersama. Berarti kalau kita mau lihat mereka beraksi, Boleh, silakan. bisa ya? Bisa. Oke, nanti kita break dulu, nanti kita akan kembali dengan aksi dari German Shepherd saat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Oke, tadi kita sudah sedikit pengenalan tentang breednya German Shepherd. Nah, tadi saya tanya Pak Akur, ini kan sering dipakai untuk kepolisian, TNI juga gitu, dan bahkan bukan cuma di Indonesia ya. Aksi yang bisa dicontohkan apa nih, Pak Akur? Apa yang mau dicoba nih? Ini kita coba proteksi, latihan proteksi. Proteksi, oke. Ya. Apa yang akan terjadi nih? Nah, dia akan long attack nih, lari nguber penjahat. Nah, ini kita asumsikan dia penjahat nih. Yang Oh, jadi ini Mas Ade nih ya? Iya. Ini lagi manas-manasin? Iya. Jadi memprovokasi anjing-anjingnya? Iya. Yang terprovokasi sampai ke belakang-belakang kayaknya, bukan cuma yang 3. Nah ini Mas Ade lari. Oke. Anjingnya akan ngejar. Wah. Oh. Oh. Masukin. Edonya masukin. Pegang. Oke, ganti. Aus dulu, Ben. Ini Dek. ini buat anjingnya seperti bermain ya, saudara. Sebenarnya bukan buat main juga, itu buat dia emang dilatih itu untuk mengubar orang jahat lah, ya, begitu. Nah, itu kenapa? Karena kita berdiri di tengah-tengah antara si anjing herdernya dengan penjahatnya. Kenapa dia tahu nggak gigit kita? Oke. Gimana ngajarinnya tuh? Nah, mungkin itu anjing ada naluri sendiri kali ya. Oke. Heeh. Memang dia bisa Sebenarnya anjing melihat- itu kan juga tahu lah orang yang suka sama anjing, ada orang yang memang kayak ini biasanya dia dengan orang yang kalau orang mendekati dia dengan dia orang yang enggak nih dia biasanya sedikit langsung lebih. tahu ya. Ya. Nah ini soalnya memang pelatihannya mengincar satu orang. Nih coba diprovokasi lagi. Tadi yang pertama, ini kita coba yang kedua. Kelihatan proteksi aja nih. Wow. Ini nggak gampang loh, nggak semua anjing bawa Oh seperti begini. gitu ya? Emang naluri ya German Shepherd atau? Iya. Nah ini mau dilepas yang kedua. Nahannya lihat nahannya tuh berat banget. Wow. Nah, Ambil. oke. Nah, jadi nggak semua. Ini saya mau kasih lihat alat yang dipakai untuk Ben, out. ini kayaknya nggak keras ya sebenarnya ini. Enggak. Tuh. Jadi buat yang khawatir tuh anjingnya sakit nggak sih? Enggak juga. Ini sebenarnya lembut sekali sebenarnya. Jadi bukan Ini kan tongkat, cuma bukan untuk kayu. apa nih seperti latihan mental. Oh. Jadi anjing saat ini kalau anjingnya takut kan dia mundur. Oh, Tapi kalau jadi anjing dia berani nggak kan, boleh. ya, dia nggak boleh. Justru ini Dia melatih tetap harus mereka- fokus dia gigit terus. Oke, walaupun Walaupun dipukulin Oke. begitu. Jadi ini memang
bagian dari latihannya. Makanya saya pikir pasti pemirsa di rumah ada yang takut, oh kasihan dong anjingnya dipukul-pukul. Ternyata Enggak, ini lembek. Ini justru lembek sekali sebenarnya. Dan Yang ketiga. karet aja. Coba, yang ketiga. Saya nggak berani megang lagi tuh. Kalau udah anjingnya dilepas, takutnya anjingnya malah ngincer saya. Yang Jadi ketiga. gimana Mas Ade? Lelah? Mantap. Lanjut. Saya yakin pasti capek. Sebenarnya saya ingin mencoba, tapi sayangnya kondisi bahu saya bukan alasan loh, ini beneran. Kalau nggak saya ingin tahu juga Pak Kur pasti udah sering nyoba tuh. Itu Kalau gimana kita rasanya? owner sebenarnya nggak boleh. Oh nggak boleh? Sebenarnya nggak boleh? Iya. Tapi pasti pernah dong. Iya pernah lah sekali 2 kali 3 kali. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kan kita fokusinnya kan dia sama orang yang buat jahat itu aja. Kita biar- owner nggak boleh. Jadi dia benar-benar bisa membedakan yang mana pemilik, yang mana Iya, orang jahat gitu betul. ya. Oke. Nah ini yang ketiga. Luat tuh. Wow, sampai kelempar loh. Wow. Masukin deh. Mas Ade gimana? Ya, Mas Ade ini udah berapa kali digigit? Digigit seperti itu? Udah nggak bisa gitu ya? Jadi itu salah satu latihannya. Itu mungkin langsung kelihatan ya fungsinya apa, mengejar orang jahat. Tapi kalau melatih, kalau itu kan jelas ya, dia memang diincar untuk menggigit sesuatu yang sudah dia dilatih untuk gigit gitu. Tapi bisa nggak sih sebenarnya anjing German Shepherd yang mungkin punya pakur suruh mengejar ada yang copet gitu, suruh kejar orang spesifik itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau pakur merintahkan ngejar saya sekarang bisa dia? Bisa aja. Ada bisa. Tapi pakur nggak akan merintahkan mereka Oh, untuk iya. ngejar saya kan? Bisa ya Pak? Bisa ada. Wow, gimana tuh cara ngajarinnya gitu? Memang pelatihannya tuh butuh waktu lama lah. Itu bukan hal yang gampang aja. Oke, tapi bisa untuk Bisa. mengejar spesifik gitu ya? Nanti kita ada guard dog. Guard Nanti dog? kita, jadi untuk proteksi kita duduk. Ada orang mungkin nyamperin kita mau berbuat jahat. Dia Dia akan akan memproteksi kita di jalan diikutin orang itu. Oh, wow. Nanti kita coba. Boleh coba? Boleh? Ini kegunaan Iya. aku ini. Guard dog. ya. Coba ya, saya ingin tahu guard dog ya. Berarti kalau kita kemana mau bawa anjing itu aman lah ya? Iya. Oke, nah saya yang menarik lagi katanya bisa sampai loncat masuk mobil. Nah, kita lihat ya actionnya ya. Siapa Pak? Oke, ini aksi kedua ya Pak Kur ya. Iya. Jadi di sini diprovokasi lagi, tapi bedanya penjahatnya masuk ke mobil. Ya, ini untuk melumpuhkan penjahat nih. Oke, melumpuhkan Lari masuk ke dalam mobil. penjahat yang lari masuk ke dalam mobil. Bisa nih diloncatin. Waduh. Wow. Wow. Tapi yang ini nih Pak Kur, ini yang jenis black tan atau black semua nih? Black tan. Black tan. Black tan. Memang lebih ramping, lebih Iya, itu yang lincah. walking, dibilang walking line itu gitu, bukan Siolite. Siolite itu yang kayak tadi itu gede-gede gitu. Jadi kalau yang Siolite itu lebih susah dong dia untuk seperti ini Susah. karena badannya aja udah gede kan. Susah. Oh, jadi memang karakter badan apa gitu. Iya. Kalau di sananya berarti fungsi mereka juga berbeda-beda di negara asalnya jadi. Iya, yang begini-begini, yang walking line ya begini yang dilatih ya. Proteksi apa. Oh, oke. Nah, itu penyerangan masuk dalam mobil. Nah, saya masih penasaran sama yang guard Melumpuhkan penjahat. untuk melumpuhkan penjahat dalam mobil. Yang guard dog. Nah, yang guard dog, itu ayo kita saksi Iya, apa iya, ini? iya. Ayo kita lihat. Penjahatnya di situ Alexis. Kita kejar. Oke Alexis. Oke. Oke Alexis, let's go. Ini dia orangnya. Kejar. Kejar. Berhasil, dapat Pak Kur penjahatnya. Bisa nggak kalau anjingnya ngejar copet? Bisa. Kita coba. Mbak, ayo silakan jalan nih lagi tenang-tenang kok. Push. Oh. Go. Deket banget ke tangan gitu. Iya. Itu salah gigit, telapak tangan. Iya, makanya telapak tangan. Wah. Keren. Silakan diambil tasnya ya, Mbak. Udah dijaga sama Alexis. Tuh, jadi itu ya tadi ya bisa ngincer khusus untuk copet. Ini termasuk fungsi guard dog. Ya, salah satu fungsi guard dog ya itu juga. Oke, nah itu beberapa perintah yang bisa diajarkan kepada German Shepherd. Tadi guard dog juga salah satunya. Kalau guard dog itu berarti dia lebih ke jagain apa tuh? Jagain ke kita sendiri lah. Ah, jadi dia Atau akan... kita fokusin diri atau barang kita suruh jaga. Oh, bisa ya?
Bisa. Mau dong coba contohin kalau kayak gitu gimana? Oke, kita coba yang terakhir nih, guard dog ya. Oke, ini guard dog. Ya, Namanya siapa ini? Pak? Abel. Abel. Jadi plats. Tuh, saya udah diajarin. Jadi kalau guard dog apa yang akan terjadi di sini, Pak? Ya ini dia proteksi kita. Ya, Misalnya seperti ini nanti ini ada ya sosok kayak temen mau nyalamin kita atau apa. Sebenarnya mau niat jahat gitu. Oke. Nah, Dia bisa naluri kenali? dia kan main, dia kenalin. Nah Oh. dia akan ngikutin penjahat itu. Dia nggak langsung gigit tapi ya? Enggak. Oke, jadi ada naluri yang bermain di sini. Ini lagi santai nih ceritanya. Yeah. Kita lagi ngopi-ngopi gitu kan. Yeah. Abel juga lagi santai, kita suruh plats gitu. Nah, mulai mendekat nih penjahatnya nih ya, Pak Kur ya. Oke. Bilang no. Oh. No. Guard. Nah, ini suruh guard ya. Guard. Guard. Sana. Guard. Biarin. Nah, dia nggak akan gigit sampai kita mau dijahatin gitu ya. Guard gitu. Sampai kita mau dipukul baru dia akan tuh. Patin bangun. Nah, ini Pegang Lagi anjingnya. Pegang anjingnya. Good boy, puji-puji. good boy. Wow. Udah lepas. Tuh, jadi dia nggak langsung main gigit aja Iya. gitu. Wow, Jadi ngelindungin Pak Tim tadi. keren ya. Saya jadi pengen punya German Shepherd kalau gini caranya. Harus ya. Harus. Tapi nggak boleh kalau belum tahu cara ngerawatnya. Iya. Nah, kita akan kembali lagi gimana cara ngerawatnya. Dan saya punya itu dia. Saya punya sesuatu yang spesial khususnya buat yang suka anak-anak anjing. Anak German Shepherd tuh lucu banget. Ntar ya, kita balik dengan anak-anak German Shepherd. Saat lagi. Oke, kita kembali lagi masih di Kennel Von Vanuel sama Pak Kurniawan di sini. Ini yang lucu-lucu. Ini generasi terbaru ya. Iya. Ini masih umur berapa ini? Kenalin dulu dong Pak Kur. Ini siapa? Ini Hero. Ini Hero, Jantan, ini Hea. Hea, ini betina. 2 bulan lebih lah. 2 bulan gede banget. Iya. Memang segini ya, cepet ya. Nah mereka udah ukuran dewasa berarti dalam berapa bulan tuh? Dewasa nanti umur 6 bulan 8 bulan udah kelihatan. Udah full size-nya udah? Enggak, belum. Belum juga. Oh. Nanti dia akan full size-nya mungkin di umur 1 tahun setengah hampir 2 tahun. Barulah full size dan 2 tahun sampai lah full size. bisa sampai umur mungkin 10 tahun, 9 tahun umur Enggak, mereka. udah 2 tahun udah mantap deh. Mantap di situ aja ya. Lucu banget yang ini, coba. Ini Hea. Saya bisa Nanti nggak? dia perubahannya nih di umur setahun 10 bulan dia mulai perubahan itu. Oke, tapi udah bisa Perubahan dilatih nih. anatomi. Ya, kita memang ngelatih di sini semua nih anakan-anakan ini semua saat umur usia 2 bulan udah kita latih. Oh, udah bisa nurut, udah Ya, bisa udah ngerti kita latih perintah gitu ya. obedian, buat latih-latih proteksi dikit-dikit ya. Oke, coba Mas, saya mau coba perintahkan Hero, saya bisa perintahkan apa? Boleh. Coba. Kasih makanan. Oke. Hero. Kasih tahu Hero. Kasih Hero. tahu makanannya. Hero, di tangan. lihat ada makanan Hero, sini ada makanan. Nah, kan. Sit. Hero, sini makanan. Sit. Hero. Mau dia. Antara saya yang ngasih perintahnya salah atau Hero. Hero. Sit. Jadi sit. Oh, jangan gerak-gerakin lagi. Jadi ada Oh, tangannya oke. jorong, boleh minta doput. Untuk punya udah habis saking dari tadi dipancing-mancing. Coba ya. Ini aja deh, Hea. Pakai tali soalnya. Pakai tali. Hea, sini. Hea. Sit. Salah sorry. Hea. Hidungnya Sit. Turun. Hea. Oh, harus turun ya? Sit. Gimana ya cara perintahnya? Kayaknya emang harus Emang nggak ngasih gampang. perintahnya juga harus bener ya. Soalnya Aduh, beda. masih aktif main banget. Oh, oke. Hero. Dia tuh harus sit, tidak boleh sit. Oh. Sekali aja. Iya, Jadi akhirnya dia ngerti duduk itu adalah sit, bukan Oh sit. gitu. salah pengertian. Pantes anjing saya di rumah dulu juga lama banget Ini dorong ngelatihnya. aja, sit. Sit gitu. Ah, Kasih komando 1 sit. Mungkin dia bingung kali. down. Oh, seatnya baru 6 belum 7 katanya. Ini udah nurut nih. Mau nggak? Mau. Bagus dong. Ini warnanya beda tapi ini Iya. satu induk tapi. Beda. Satu induk. Satu induk ya. Memang keluarnya langsung bisa beda Iya. banget ya warnanya ya. Ah. Sit. Nah. Good job. Nah, jadi mereka dilatih dari umur 2 bulan, Iya. tapi baru untuk perintah dasar. Ya. Nah, ini kan beberapa dari anjing, ini silakan Mas, dari anjingnya Pak Kur ini bahkan sudah sampai ikut kompetisi. Iya. Nah, itu ada latihan khususnya lagi atau gimana Pak Kur? Ya, kalau tergantung kompetisinya, kalau kompetisi seperti kayak karya guna kan seperti tadi tuh.
Oh, Kalau kompetisinya action tertentu. cuma pameran anatomi ya lain lagi. Kalau anatomi itu lebih ke bentuk fisik, Ya bentuk ritnya fisik, gitu. warna, Oke. banyak macam lah. Nah, Cara itu- dia lari, jalan. Berarti kompetisi ada dua, yang diperintah seperti itu tadi. Itu biasanya disebut karya guna dulu Karya tuh. guna namanya, atau Buat show, show, buat ya. show-nya itu. Nah, Pak Kur fokus kedua-duanya atau Ya, fokus kedua-duanya. kedua-duanya juga? Ya. Ada nggak kalau berarti kalau Tapi yang memang lebih banyak fokusnya lebih banyak lagi memang ke karya guna. Oh, I see. Nah, kalau yang show itu berarti memang harus dari lahirnya sudah ada bakat Iya, memang fisiknya. ya. Dan berarti nggak semua bisa. Nggak semua juga bisa. Dia jadi memang dari induknya, pejantannya juga emang udah sio antar sio, mereka udah sio sama sio lah. Harus- Sio lain udah sio lain ya. Harus sama gitu. Kalau yang karya guna bisa German Shepherd yang manapun. Bisa. Yang penting pelatihannya gitu. Iya, bisa. Nah, Pak Kur udah memenangkan beberapa kejuaraan mungkin. Ya, ikut-ikut itu happy aja lah. Udah sampai menang dong. Lumayan cukup banyak, biasalah. Yang mana yang juara anjingnya? Itu ada kayak Edo, Lenok, Itu juara. Iya. Itu yang karya guna. enggak, yang sio. Yang show. Berarti mereka termasuk yang dirawat banget dong atau gimana? Ya semua dirawat lah. Memang kalau yang sio lain tuh lebih repot lah gitu, lebih butuh perhatian lebih lagi lah gitu. Apa Karena dari perawatan? bulu. Oh. Kalau mereka ini kan yang walking begini kan bulunya kan nggak terlalu Iya. simpel aja kan. Makanya secara show pasti nggak akan jadi yang ditunjukkan, ditampilkan gitu. Iya, karena sio itu kan anatomi, jadi harus lebih. Oh, Kalau karya guna begini kan mereka selain anatomi lebih ditonjolkan kepintaran dia. Iya, nurutnya, Kepatuhan, iya. kepatuhan gitu. Nah, seperti gini nih dilatih buat proteksi dari kecil. Nggak semua anak anjing ini mau begini. Oh, nggak semua Nggak antas semua. mau. Oh, gitu. Mau latih gigit-gigit gini. Ada juga yang cuek. Cuek aja deh, cuek. Sini. Nah. Out. Yeay, berhasil. Udah bisa lah ngelatih anjing 1-2. Yang 2 bulan masih bisa lah. Jadi kalau Pak Kur, udah pada ribut nih pendukung-pendukungnya Pak Kur. Di belakang 70 ekor ini. Anabul. Anak bulu semuanya. Ada ini target pribadi nggak? Sekarang kan anjingnya udah bagus-bagus lah gitu ya, sudah terlatih dan lain-lain. Jumlah udah banyak juga. Ada nggak sih yang masih mau dicapai lagi sama Pak Kur? Ya, saya main anjing gini, jangan sebegini emang hobi sih. Seneng aja. Senang gitu. aja sih. Soal masalah kompetisi begitu kan, itu kan nilai tambahan aja kan. Cuma Jadi buat nggak jadi target saya juga. Nggak Target merasa- saya itu lebih anjing itu seperti tadi kepintarannya, gunanya miara anjing itu kita kembangkan gitu. Kayak tadi kayak guard dog ya, kan, ya. seperti gitu. Sudah banyak yang direlakan juga tuh ya. Gas dog ini. Ada juga. Ada lah, ya, ada. Berat nggak merelakan? Ya, Walaupun banyak. Gitu. Pastilah, pasti. Tetap aja ya 1-2 itu tetap harus direlakan. Apalagi kalau dari anak sendiri, anakan kita sendiri kita rawat dari dia lahir kecil. Benar-benar udah terikat ya. Tapi kita senang hari ini saya bisa melihat Pak Kur anjing German Shepherd yang biasanya kalau kita mau deketin aja takut karena kesannya serem gitu. Tapi ternyata Enggak ya. enggak, baik-baik semua dan saya baru tahu terus terang jenis-jenisnya juga ada macam-macam. Yang saya tahu German Shepherd yang biasa kita Warnanya lihat. juga ada warna Warnanya macam-macam. macam-macam. Bahkan yang berbeda sama sekali yang all black juga ada. Black tan, all Panda black. juga ada hitam Sambal, putih. Sambal. panda. Jadi kita belajar lah hari ini. Thank you loh Pak Kur, sukses terus nih Terima kasih. untuk channelnya. Terima kasih sudah diajak lihat-lihat anjing-anjingnya di sini. Nggak boleh saya langsung pilih bawa pulang, nggak boleh ya? Boleh. Oh boleh. Nggak lah, nggak enak. Seperti Pak Kur bilang tadi, satu aja mau dilepas bertugas ya Pak. Padahal anjingnya bertugas ya Pak. Buat negara juga ada loh. Iya. Itu aja udah berat.